saat wabah virus zombie menyerang. Awalnya mereka mampu bertahan dari serangan para zombie yang menyerang toko mereka, tetapi tanpa disadari beberapa zombie justru bermutasi menjadi lebih mengerikan hingga membuat para karyawan toko ini berada dalam bahaya. Lalu apakah mereka bisa selamat dari wabah virus zombie mematikan tersebut? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika seorang pegawai toko Almart bernama Monty hendak memasang papan pengumuman diskon sebelum tokonya dibuka. Entah mengapa tiba-tiba ia melihat ada beberapa orang yang berlari-larian di sekitar toko. Bahkan ada salah satu orang yang mencoba untuk masuk ke dalam sana. Namun Monty justru tak mempedulikannya karena sekarang masih terlalu pagi untuk membuka toko tersebut. Tak lama kemudian, tiba-tiba Monty melihat ada sebuah objek misterius yang masuk ke dalam toko, yang mana hal itu membuat Monty sempat mengira bahwa itu adalah meteor. Namun saat Monty mengeceknya, ternyata objek misterius itu bukanlah meteor, melainkan sebuah organisme hidup yang memiliki bentuk sangat aneh, dan makhluk itu pun langsung menyemprotkan cairan putih tepat ke wajah Monty. Lalu saat teman-teman Monty mencoba mencari keberadaan Monty yang tak kunjung kembali, mereka pun sangat terkejut setelah mereka tahu bahwa Monty kini sudah berubah menjadi zombie mengerikan yang langsung menyerang mereka berdua. Di sisi lain, terlihat seorang bapak-bapak bernama Ken sedang mengantarkan kedua putrinya ke rumah sang mantan istri. Karena sebagai seorang karyawan toko, ia tetap harus pergi bekerja demi bisa mendapatkan uang tambahan. Tak peduli meski hari itu sedang hari libur nasional. Sebelum pergi, putri Ken yang paling kecil sempat meminta Ken untuk menghabiskan waktu liburan bersama mereka. Tetapi sayangnya Ken tak bisa menemani mereka sehingga ia pun berjanji jika nanti ia sudah selesai bekerja, maka ia akan membawakan hadiah untuk kedua putri tercintanya itu. Ken lalu pergi ke tempat seorang remaja bernama Chris, salah satu rekan kerja Ken yang sepertinya baru saja mendapatkan hujatan dari keluarganya gara-gara ia harus pergi bekerja saat semua orang sedang menikmati liburan dan merayakan hari Thanksgiving. Meski mereka berdua harus menghadapi banyak sekali cobaan, Ken dan Chris mencoba saling menyemangati satu sama lain supaya mereka bisa melewati hari ini dengan lancar, karena mereka memiliki beberapa alasan yang cukup kuat yang membuat mereka rela mengambil shift kerja lembur di hari libur. Singkat cerita, ketika mereka tiba di depan toko Almart, Chris sempat kebingungan mengapa ia tak melihat seorang pun di sana, bahkan ia juga tak melihat para penjaga toko. Padahal seharusnya ada banyak sekali orang yang datang ke sana di hari libur nasional seperti sekarang ini. Lalu setelah Ken dan Chris tiba di tempat kerja mereka, yaitu toko Witoys, salah satu toko terbesar yang menjual berbagai macam mainan dan juga peralatan lainnya, mereka pun bertemu dengan beberapa karyawan lain seperti Archie yang bertugas mengangkat barang, Marnie yang sedang sibuk menghias toko, Anita salah satu karyawan terbaik yang selalu datang lebih awal, serta para karyawan lain yang sedang sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Di sana mereka sempat melihat ada berita tentang jatuhnya meteor-meteor aneh berbentuk seperti makhluk hidup di seluruh wilayah Amerika yang sepertinya cukup berbahaya. Bahkan pemerintah pun melarang siapapun untuk mendekati meteor tersebut, karena ada kemungkinan meteor itu membawa penyakit misterius yang berbahaya bagi umat manusia. Sementara itu, saat salah satu karyawan sedang beristirahat sambil ngudut di belakang toko, ia sempat melihat ada salah satu mobil yang berlubang seperti baru saja terkena sebuah meteor kecil. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba ia diserang oleh sesuatu yang langsung membuatnya terdiam. Kembali ke dalam toko, Ken yang sedang asik membuat video untuk putrinya itu tiba-tiba dihampiri oleh karyawan lain yang terlihat sangat aneh seperti sedang menggigil kedinginan. Namun Ken malah mengira bahwa orang itu kebelet boker dan menyuruhnya untuk segera ke toilet. Lalu ia pun kembali menggibah bersama teman-temannya. Tak lama setelahnya, si asisten manajer bernama Brian ini menyuruh semua karyawan untuk diam terlebih dahulu karena sebentar lagi sang manajer hendak memberikan pengumuman penting pada mereka semua sebelum mereka mulai membuka toko tersebut.
Tetapi ketika sang manajer bernama Jonathan ini mulai menyampaikan pengumuman, entah mengapa ada salah satu pengumuman yang mengatakan bahwa pembayaran gaji lembur mereka terpaksa harus ditunda tanpa alasan yang jelas, yang mana hal itu justru membuat para karyawan menjadi sangat kesal dan tidak semangat lagi dalam menjalankan pekerjaan mereka. Melihat hal itu, Brian mencoba menyemangati para karyawan, berharap mereka mau melanjutkan pekerjaan mereka. Namun sayangnya para karyawan justru semakin kesal dengan wajah Brian hingga mereka memilih untuk melanjutkan tugas mereka masing-masing daripada harus melihat penampilan Brian. Saat Ken hendak kembali melakukan pekerjaannya, ia tiba-tiba dihampiri oleh Emmett, seorang karyawan baru yang mencoba bertanya tentang bagaimana caranya menyambut para pelanggan dengan benar. Namun Ken yang masih kesal malah memberikan arahan yang menyesatkan padanya. Singkat cerita, saat Brian hendak membuka tokonya, terlihat ada banyak sekali pelanggan yang sedang berdesak-desakan di luar sana. Bahkan setelah Brian mulai membuka pintu toko tersebut, para pelanggan pun langsung menyerbu masuk ke dalam toko dan memborong semua mainan yang ada di sana. Alasan mengapa semua orang rela berebut barang dengan orang lain yaitu karena di hari Thanksgiving ini, banyak toko yang memberikan diskon besar-besaran termasuk toko Witoys tempat Ken bekerja. Dan orang-orang juga sedang menyiapkan hadiah bagi putra-putri serta keponakan mereka karena bulan depan mereka akan merayakan hari Natal. Lalu ketika Marnie sedang melayani para pelanggan di kasir, ia sempat melihat ada salah satu pelanggan yang bersikap sangat mencurigakan. Bahkan pelanggan itu terus memelotot ke arah dirinya tanpa melakukan hal apapun. Dan lama-lama Marnie pun merasa takut dengan pelanggan itu. Di sisi lain, saat Chris sedang melayani salah satu pelanggan, tiba-tiba ada sesuatu yang lengket menempel di keyboard miliknya. Dan karena Chris merupakan orang yang takut dengan hal-hal menjijikan, ia pun tak bisa melayani pelanggan dengan baik hingga akhirnya Brian marah dan langsung menugaskan Chris untuk membersihkan lantai yang kotor gara-gara ada salah satu pelanggan yang baru saja hoek-hoek di sana. Chris kemudian mencoba memberanikan diri untuk membersihkan kotoran menjijikan yang berserakan di lantai. Namun tiba-tiba ia malah diserang oleh beberapa pelanggan yang kini sudah berubah menjadi zombie, sehingga Chris terpaksa harus bertarung dengan para pelanggan zombie tersebut. Akibat kejadian itu, Chris justru ditangkap dan diinterogasi oleh semua orang karena mereka mengira bahwa Chris sedang menggila. Bahkan tak ada seorang pun yang percaya dengan cerita Chris yang mengatakan bahwa ia baru saja diserang oleh para pelanggan yang kini sudah berubah menjadi zombie. Di tengah kekacauan itu, Brian menyuruh semua pelanggan untuk segera keluar dari toko terlebih dahulu karena mereka berencana memanggil polisi untuk menangani kasus ini. Tetapi tak lama kemudian, Ken tiba-tiba datang sambil mengatakan bahwa Emmett baru saja diserang oleh salah satu pelanggan yang bersikap sangat aneh seperti zombie. Mendengar hal itu, Brian pun mencoba memanggil polisi, namun entah mengapa tak ada seorang pun yang mengangkat teleponnya, padahal seharusnya para polisi itu selalu standby selama 24 jam penuh, yang mana hal itu menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di luar sana. Ketika semua orang sedang berdebat satu sama lain, tanpa mereka sadari, tiba-tiba Emmett mulai bertingkah sangat aneh. Dan setelah ia berubah menjadi zombie sepenuhnya, ia pun langsung menyerang Anita hingga Anita meninggal dunia. Untungnya Archie datang tepat waktu dan berhasil mengusir zombie Emmett keluar dari sana. Dan akibat kejadian itu, mereka semua akhirnya sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Chris ternyata benar tentang adanya suatu wabah misterius yang mengubah semua orang menjadi zombie mengerikan. Brian lalu mencoba menghubungi temannya yang bekerja di toko sebelah untuk memastikan apakah keadaan di sana baik-baik saja. Tetapi tampaknya semua orang yang ada di toko tersebut sudah diserang oleh para zombie, sehingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk menutup toko supaya tak ada zombie yang bisa masuk ke sana. Sayangnya mereka terlambat karena ada beberapa zombie yang sudah masuk ke dalam toko, sehingga Archie pun mengajak para remaja seperti Chris dan Brian untuk menutup pintunya agar tak ada zombie lain yang masuk ke dalam sana. Sementara Ken dan Marnie membawa para orang tua seperti Ruth dan Jonathan kembali ke ruangan manajer sambil membangun tempat perlindungan. Ketika Ken dan yang lain sedang mengamati pergerakan para zombie melalui CCTV, Jonathan tiba-tiba kebelet boker yang mana hal itu membuat Ken terpaksa harus menemaninya. Dan saat mereka sedang berada di toilet, tiba-tiba Ken diserang oleh salah satu karyawan toko yang kini sudah berubah menjadi zombie. Namun Ken berhasil mengalahkan zombie itu.
Di sisi lain, saat Marnie dan Ruth sedang mengawasi pergerakan dari para zombie, Marnie menyadari bahwa ada beberapa zombie yang bertingkah sangat aneh, seperti mereka sedang mengumpulkan sesuatu. Lalu saat Marnie mencoba mengeceknya, ia pun menemukan bahwa para zombie itu ternyata sedang menggabungkan diri mereka. Singkat cerita, setelah Archie dan kawan-kawan berhasil menutup seluruh pintu yang ada di toko tersebut, Marnie menceritakan bahwa ia baru saja melihat ada beberapa zombie yang mulai menggabungkan diri mereka satu sama lain, dan jika mereka tak segera melakukan sesuatu pada para zombie itu, ada kemungkinan bahwa zombie itu bisa menjadi jauh lebih kuat. Mendengar hal itu, Ken yang sudah muak dengan drama perzombian ini pun berencana pergi dari sana setelah ia mengambil seluruh gaji miliknya agar ia bisa segera bertemu dengan kedua putrinya. Tetapi tanpa disadari, ternyata amplop gaji milik mereka kosong, yang mana hal itu menandakan bahwa selama ini mereka hanya disuruh untuk kerja rodi. Ken dan yang lain pun merasa sangat kesal karena mereka telah merelakan hari libur mereka demi bisa mendapatkan sedikit uang. Namun mereka malah dipaksa untuk kerja rodi tanpa diberikan gaji sepeser pun, sehingga pada akhirnya mereka semua memilih untuk resign dan pergi dari toko tersebut. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba ada sebuah mobil polisi datang dan langsung menabrak pintu depan toko, yang mana hal itu justru membuat para zombie berhasil masuk ke dalam sana, hingga Ken dan yang lain pun terpaksa harus bertarung melawan para zombie mengerikan. Ketika Archie sedang bertarung melawan salah satu zombie, tanpa disadari tiba-tiba ia diserang oleh zombie lain yang jauh lebih kuat. Bahkan zombie itu juga memiliki bentuk tubuh seperti di film Predator, dan pada akhirnya zombie Predator itu pun berhasil mengalahkan Archie. Singkat cerita, saat semua orang berhasil masuk ke dalam gudang, Chris mengatakan bahwa Archie kini sudah meninggal dunia akibat diserang oleh zombie mengerikan yang memiliki bentuk tubuh seperti Predator. Dan tak lama kemudian tiba-tiba listriknya padam, sehingga mereka terpaksa harus menerangi tempat itu dengan berbagai macam mainan yang ada di sana. Ken dan kawan-kawan pun hanya bisa pasrah sambil menunggu bantuan tiba, karena mereka tak mungkin bisa mengalahkan para zombie yang jumlahnya sangatlah banyak. Apalagi di luar sana juga masih ada zombie Predator yang mampu mengalahkan Archie dengan sangat mudah. Padahal Archie merupakan salah satu orang terkuat di antara mereka. Selagi menunggu, mereka pun saling curhat satu sama lain tentang cita-cita mereka dan alasan mengapa mereka bisa bekerja di toko mainan tersebut. Termasuk Ken yang mengatakan bahwa ia terpaksa kerja di toko mainan gara-gara ia baru saja di PHK dari perusahaannya. Dan ia juga diceraikan oleh sang istri yang justru memilih pria lain yang jauh lebih mapan daripada dirinya. Meski semua orang kesal dengan pekerjaan mereka sebagai pegawai toko mainan biasa, entah mengapa Jonathan justru bangga dengan pekerjaan yang sudah ia jalankan selama 27 tahun ini. Karena sebagai seseorang yang sudah tidak memiliki keluarga lagi, ia akhirnya bisa mengobati rasa kesepiannya dengan melihat para pelanggan yang selalu ramai, apalagi di hari libur seperti sekarang ini. Awalnya mereka semua saling memahami satu sama lain, namun tanpa disadari Ken dan Chris justru bertengkar gara-gara Chris mengira bahwa Ken sengaja bersikap keren agar ia dihormati oleh semua orang. Bahkan Chris juga menyindir Ken yang berkencan dengan Marnie, padahal umur mereka berbeda 20 tahun. Hal itu membuat semua orang saling menyalahkan satu sama lain hingga akhirnya Ken memutuskan untuk pergi dari sana. Tak peduli meski ia harus bertarung dengan ribuan zombie yang ada di luar, karena ia ingin segera bertemu dengan kedua putrinya sebelum wabah virus zombie ini menyerang mereka. Mendengar hal itu, Chris dan Marnie juga setuju bahwa mereka tak bisa terus-menerus berada di sana hingga para zombie berhasil mengepung mereka. Dan saat Ken sedang mencari jalan keluar, Marnie tiba-tiba teringat dengan truk kontainer milik toko yang masih terparkir di belakang gudang, sehingga mereka bisa menggunakan kontainer itu untuk kabur dari kejaran para zombie. Meski ide itu sangatlah bagus, entah mengapa Jonathan masih tak bisa meninggalkan toko tersebut karena ia tak tahu apa yang harus ia lakukan jika ia tak bekerja di sana lagi. Namun saat Jonathan sedang ngoceh, tiba-tiba zombie emet yang sudah mereka kalahkan sebelumnya mulai bangkit kembali menjadi jauh lebih mengerikan dan langsung menyerang mereka. Ken kemudian mencoba bertarung dengan zombie emet, tetapi sayangnya zombie itu terlalu kuat hingga membuat Ken sempat kewalahan dalam menghadapi zombie itu. Dan setelah Brian membantu Ken, mereka berdua akhirnya berhasil mengalahkan zombie emet.
Tanpa disadari, Ken ternyata sempat tergigit oleh zombie tersebut, yang mana hal itu menandakan bahwa ia sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Dan sebelum ia berubah menjadi zombie, Ken pun menyuruh semua orang untuk segera pergi dari sana, karena ia tak ingin menyerang Chris dan Marnie yang selama ini sudah ia anggap seperti keluarganya sendiri. Setelah Marnie dan Chris berhasil membuka kontainernya, Chris pun berencana pergi ke ruangan kemudi supaya ia bisa segera membawa mereka keluar dari sana. Namun saat Chris sudah berada di luar, ia justru bertemu dengan salah satu zombie yang langsung memanggil para zombie lain untuk mengejarnya. Melihat hal itu, Chris berusaha menyalakan truk kontainer tersebut, tetapi sayangnya Chris yang tak pernah mengendarai truk besar itu justru kebingungan setelah ia melihat ada banyak sekali tombol yang ada di sana. Dan pada akhirnya Chris pun memutuskan untuk kembali ke dalam kontainer lagi. Ia lalu mencoba menceritakan pada semua orang bahwa ia baru saja dikejar oleh para zombie mengerikan yang sudah bermutasi menjadi seperti predator. Dan tak lama kemudian tiba-tiba para zombie itu mulai mengguncang kontainer tersebut sambil menyerang mereka. Dengan terpaksa, Chris dan yang lain memutuskan untuk kembali ke dalam gudang, berharap mereka bisa menemukan jalan lain. Lalu Jonathan pun teringat dengan tangga darurat yang bisa membawa mereka naik ke atap toko, sehingga pada akhirnya mereka terpaksa harus menunggu di atas sana. Di sisi lain, Ken mulai kebingungan mengapa ia tak segera berubah menjadi zombie, padahal ia sudah tergigit oleh salah satu zombie tersebut. Dan saat ia mencoba mengingatnya lagi, ia pun sadar bahwa ternyata tangannya tidak digigit oleh zombie, melainkan ia digigit oleh Brian. Lalu saat Ken hendak kabur dari sana, tiba-tiba salah satu zombie predator berhasil menjebol pintu gudang, yang mana hal itu membuat Ken terpaksa harus bersembunyi dari zombie predator itu, karena ia tak mungkin bisa menang melawannya. Ken kemudian mencoba memancing zombie itu ke arah lain dengan menggunakan suara dari mainan-mainan yang ada di sana. Dan ketika Ken hendak pergi dari toko, ia justru tak sengaja menemukan HP miliknya, di mana di sana ada sebuah chat dari sang mantan istri yang mengatakan bahwa mereka semua selamat dari wabah zombie dan sedang berlindung di bunker milik para tentara. Sementara itu, ketika Chris dan Marnie sedang mencari cara untuk kabur dari kepungan para zombie, entah mengapa tiba-tiba Brian mengaku bahwa tangan Ken tidak tergigit oleh zombie, melainkan ialah yang sudah menggigitnya, karena ia kesal dengan tingkah laku Ken yang selalu bersikap sok ganteng, padahal Brian merasa bahwa dirinya jauh lebih ganteng dari Ken. Mendengar hal itu, Marnie dan Chris pun sangat kesal karena mereka sudah meninggalkan Ken begitu saja. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba mereka melihat para zombie itu mulai memanjat ke atap toko, sehingga Jonathan pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri agar ia bisa menyelamatkan orang-orang yang lain. Tanpa disadari, tiba-tiba sebuah organ raksasa mulai keluar dari dalam toko, dan karena mereka merasa bahwa semua itu bukanlah pertanda yang baik, Chris dan kawan-kawan akhirnya memilih untuk melompat ke dalam tong sampah yang ada di bawah sana. Untungnya mereka berhasil selamat meski Chris sempat merasa takut dengan sampah karena ia tak suka dengan hal-hal yang menjijikan. Lalu dengan berhati-hati mereka pun mencoba untuk segera pergi dari sana sebelum para zombie itu mulai berdatangan dan mengepung mereka. Di sisi lain, ketika Ken hendak kabur dari toko, ia malah ditangkap oleh si nenek-nenek pemarah yang kini sudah berubah menjadi zombie predator. Dan tampaknya zombie itu mencoba membawa Ken menuju ke organ raksasa untuk bergabung dengan para zombie lainnya. Sementara itu, saat Chris dan Marnie sedang berada di parkiran mobil, betapa terkejutnya mereka setelah mereka tahu bahwa para zombie itu ternyata bergabung menjadi satu dan membentuk sebuah zombie raksasa yang mirip seperti Godzilla mengerikan, yang mana hal itu justru membuat mereka menjadi semakin ketakutan. Meski begitu, Brian justru mendekat ke arah zombie raksasa itu karena ia yakin bahwa dirinya mungkin bisa berkomunikasi dan mengajak zombie itu untuk berdamai. Tetapi sayangnya zombie raksasa itu tak tertarik dengan Brian dan langsung menyentilnya, hingga tubuh Brian pun terpental sangat jauh dan kemungkinan besar Brian kini sudah meninggal dunia. Melihat hal itu, Chris dan Marnie hanya bisa pasrah karena mereka tak tahu apakah mereka bisa kabur dari kejaran zombie raksasa itu. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba Ken datang sambil mengatakan bahwa ia mendapat pesan dari mantan istrinya tentang keberadaan bunker anti-zombie milik militer.
Jika mereka pergi ke sana, ada kemungkinan bahwa mereka bisa selamat dari wabah virus zombie mengerikan yang kini sudah menyebar ke seluruh kota. Tetapi sebelum pergi, mereka harus bisa mengalahkan zombie raksasa yang ada di depan mereka terlebih dahulu. Chris kemudian mengatakan bahwa ia memiliki ide di mana di sana ia mencoba pergi menuju ke arah forklift sambil memancing perhatian dari si zombie raksasa. Sementara Ken pergi ke arah lain sambil mencari mobil yang bisa mereka gunakan untuk kabur. Lalu ketika zombie raksasa itu menyerang Chris, ia pun menggunakan bagian forklift yang tajam untuk melukai si zombie tersebut. Saat zombie raksasa itu terjatuh akibat kehilangan keseimbangan, Ken dan yang lain pun mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari keberadaan mobil Ken yang ada di sekitar parkiran. Dan setelah mereka berhasil menemukannya tanpa berlama-lama, mereka semua bergegas pergi menuju ke bunker yang dikatakan oleh sang mantan istri Ken sebelumnya. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe